Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembahasan soal TKA dari buku Ekspres TKA terbitan Erlangga. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal dengan materi transformasi geometri. Kita mulai dengan soal nomor 6. Pada kurva P itu sama dengan Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5 ditransformasi oleh T1 sama dengan 13 dilanjutkan oleh T2 sama dengan min 24. Berdasarkan informasi tersebut ada 5 pernyataan yang perlu kita buktikan manakah pernyataan yang benar. Oke, baik. Jadi sebelum kita mencari pernyataan yang benar, sekarang kita harus menentukan dulu berapa nilai titik X dan titik Y bayangan. Jadi kita ketahui ya bahwa X1 itu kan sama dengan X ditambah, kita tinggal menambahkan posisi X pada T1 dan T2. Di sini 1, kemudian yang sebelah T2-nya itu sama dengan ditambah min 2. Itu sama dengan X1 kemudian sama dengan X min 1. Itu ya. Maka X-nya itu kan sama dengan X aksen plus 1. Oke. Selanjutnya kita mencari Y aksennya. Y aksen itu kan sama dengan Y, kita tinggal tambahkan saja T1 dan T2 nya itu menjadi ditambah 3 ditambah 4 dan mengakibatkan Y aksen itu sama dengan Y ditambah 7. Oke, maka Y-nya itu kan sama dengan Y aksen min 7. Nah, sekarang kan sudah ketemu nih nilainya. Sekarang kita perhatikan pernyataan pertama. Pernyataan pertama, bayangan kurva tersebut adalah P aksen sama dengan Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 11. Kita tulis ya bahwa P bayangannya itu sama dengan Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 11. Nah, sekarang kita dari pernyataan P pertama, kurva P yang awal tadi, itu kita substitusikan dari nilai yang sudah kita tentukan tadi. Oke, baik. Sekarang kita coba di sini ya. Y itu sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5. Sekarang kita ganti Y, X dan Y-nya ya. Maka kalau Y itu kan menjadi Y aksen kurang 7 sama dengan 2 dikali X-nya itu hasilnya X aksen ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali X aksen ditambah 1. Kemudian kita kurangi dengan 5. Setelah itu kita sederhanakan ya, menjadi Y aksen kurang 7 sama dengan 2X aksen ini ada pangkat 2-nya, berarti kita harus mengerjakan yang di dalam pangkatnya dulu. Kita pangkatkan ya, jadi X pangkat 2, kemudian kita tambah dengan 2X, kemudian tambah 1, dikurang, ini menjadi 3X, ini menjadi tambah 3, min 5. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan lagi ya. Y aksen kurang 7 itu sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X dari sini ya. Kemudian ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Min 3X min 3 min 5. Oke. Kemudian sisa yang di sebelah kiri itu tinggal Y aksen ya. Jadi min 7-nya itu pindah ke kanan. Dengan catatan kita menguraikan semuanya. 2 X aksen pangkat 2. Ini pakai aksen ya, jangan lupa aksennya. Kemudian ditambah, ini kita uraikan saja dulu, kita urutkan maksudnya. 4X, kemudian 2X, kemudian tambah 2,
kurang 3 dikurang 5, min 7-nya menjadi tambah 7. Oke. Kemudian menjadi Y aksen sama dengan 2X pangkat 2. Kemudian ditambah, sebentar, ini kurang 3. Ini menjadi tambah X. Kemudian ini 2 dikurang 8 min 6. Iya kan? Min 6 ditambah 7 berarti sama dengan 1. Berarti di sini tambah 1. Nah, jadi persamaannya itu menjadi P aksen itu atau kurva bayangan itu menjadi 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Kita lihat apakah pernyataannya sama? Tidak ya, berarti pernyataan pertama salah. Selanjutnya kita uji pernyataan kedua. Di sini mengatakan bahwa titik potong bayangan kurva P, berarti V aksen itu dengan sumbu Y itu sama dengan 0,1. Nah, jadi ingat kalau dia memotong sumbu Y, berarti memotong sumbu Y, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita tinggal substitusikan saja dari bayangan, karena ditanya itu kan bayangan ya, maka kita substitusikan si X sama dengan 0 itu ke sini. Maka menjadi Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Kemudian Y sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 1. Maka Y sama dengan ini 0 tambah 0 tambah 1. Y sama dengan 1. Oke, nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh titiknya itu 0,1. Kita lihat apakah sama? Sama ya. Kalau sama, berarti pernyataan kedua benar. Selanjutnya kita coba pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga mengatakan pada titik potong pada bayangan kurva P, berarti P aksennya dengan jadi memotong sumbu Y, sumbu X ya. Nah, itu nilainya itu sama dengan 1,0. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Jadi yang bagian ketiga itu kan dia memotong pada sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan nilai Y ini ke persamaan bayangan P ya. Berarti menjadi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X tambah 1. Y-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Itu ya. Ups, lupa. Di soal itu kan di sini ada X, 0 ya. Berarti X-nya itu kita sama dengan 0. Berarti X yang ini kita substitusikan dengan 1 ya. Oke, 1. Sehingga menjadi 0 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dikali 2 berarti 2. Ditambah 1 tambah 1. Oke, kemudian di sini 0 dan 4. Nah, di sini kita taruh tanda tidak sama dengan ya. Berarti nilai Y itu sama dengan 0, kemudian nilai substitusi dari persamaannya bayangannya itu adalah 4. Nah, ini menyatakan bahwa bayangan garis P itu tidak memotong sumbu X di titik 1,0. Tidak memotong ya, karena tidak sama sebelah kiri dan kanan. Tidak memotong. Sehingga pernyataan ketiga salah. Selanjutnya pernyataan keempat. Nah, perhatikan pernyataan keempat itu mengatakan bahwa titik puncak bayangan kurva P pada P aksen berarti itu adalah min 1/4,7/8. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita bisa membuktikan di sini. Nah, kita ketahui bahwa bayangannya itu kan ini ya. Bayangannya itu adalah Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1.
Oke, kita pakai sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Oke. Di sana adalah XB itu rumusnya sama dengan min B per 2A itu sama dengan, kita lihat nilai B-nya itu berapa? Iya, nilai B-nya itu adalah 1 di sini ya. Ingat, di sini A, B, C. Nilainya artinya min 1 per 2. A itu nilainya 2. Oke, itu sama dengan min 1 per 4. Oke ya. Setelah itu kita substitusikan nilai XP ini, substitusi ke persamaan yang pertama ini ya. Berarti di sini kita tulisnya YP gitu ya. YP itu sama dengan bukan Y. 2x pangkat 2 pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Nah, X ini kita ganti dengan min 1 per 4. Maka diperoleh 2 dikali min 1 per 4 pangkat 2 ditambah min 1 per 4 ditambah 1. Nah, ini disederhanakan menjadi 2. Kemudian min 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 1/16. Kemudian ini min 1 per 4 ditambah 1. Kemudian kita sederhanakan, ini menjadi 2 per 16 dikurang 1 per 4 ditambah 1. Nah, sekarang kita samakan penyebut ya. Kita boleh menggunakan penyebut 16 atau penyebut 8. Kita pakai yang 16 saja. Berarti di sini 2, di sini dikali 4 hasilnya 4. Di sini menjadi tambah 16. Oke, sama dengan 16 tambah 2 berarti 18 per 16. Kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan menjadi, kita sama-sama bagi 2 menjadi 9 per 8. Ops, kita keliru ya. 2 dikurangi 4 itu min 2. Berarti ini menjadi 14 ya. Sorry, kita keliru, enggak apa-apa. Kita sederhanakan itu menjadi 7 per 8. Nah, jadi titik puncaknya itu adalah puncak ya. Puncaknya itu sama dengan min 1 per 4, 7 per 8. Kita lihat apakah pernyataan ini sama dengan pernyataan keempat? Ya, sama. Maka pernyataan keempat itu benar. Nah, selanjutnya pernyataan kelima. Di sini ya. Pernyataan kelima itu adalah bayangan kurva P itu adalah kurva terbuka ke atas. Adalah kurva terbuka atas. Nah, jadi kan syarat untuk terbuka ke atas itu jika nilai A-nya itu kan lebih dari 0. Nah, oleh karena itu kita perhatikan lagi bayangannya. Nilai ini kan bayangannya, persamaan bayangannya. Ini kan nilainya A, B, C. Ternyata nilai A itu kan sama dengan 2. Itu artinya nilai A-nya itu lebih dari 0, maka benar dia itu termasuk terbuka ke atas. Maka pernyataan yang benar adalah 5. Nah, kesimpulannya pernyataan yang benar itu berada pada pernyataan 2, 4, dan 5. Baik, selanjutnya adalah soal ke-7. Garis T adalah garis translasi oleh T, yaitu 4 min 3, dan Rx dengan Rx adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada garis 5X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Ditransformasi terhadap T bundaran Rx. Nah, bagaimana hasil dari persamaannya? Nah, di sini kita diketahui ya bahwa garisnya itu adalah 5X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian ditranslasi oleh T yaitu 4 min 3. Kemudian Rx itu merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, yang ditanya itu adalah hasil transformasi terhadap T bundaran Rx. Nah, jadi kita menggunakan cara matriks bisa ya.
Jadi matriks pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X itu kan sama dengan 1, 0, T bundaran itu sama dengan X aksen Y aksen sama dengan nilai transformasi translasinya tulis min 4 min 3, kemudian kita jumlahkan dengan pencerminan terhadap sumbu X nya 1, 0, 0, min 1, kemudian kita kalikan dengan variabelnya gitu ya. Maka yang terjadi X aksen Y aksen itu sama dengan nah ini ya, perhatikan ini kan menggunakan determinan 1 dikali min 1 itu kan hasilnya min 1, kemudian min 1 dikurang dengan 0 hasilnya min 1, berarti ya min 1 ini dikalikan dengan XY nya ini ya kan. Atau kita pakai perkalian aja langsung, kita sederhanakan menggunakan perkalian ya. Ini kan 1 dikali X, ingat kan perkalian pada dua matriks, 1 dikali X, X gitu kan, ditambah 0 dikali 0 dikali Y ditambah 0 ya kan. Kemudian ini lagi 0 dikali X, X 0 min 1 dikali Y min Y gitu kan. Nah sekarang maka X aksen Y aksen itu sama dengan 4 min 3 ditambah X tambah 0 X, 0 dikurang Y min Y, begitu ya. Jadi nilai X aksennya itu kita sederhanakan menjadi 4 ditambah X min 3 kurang Y, begitu. Nah dari sini kita kan diperoleh bahwa nilai X aksennya itu kan sama dengan 4 ditambah X, maka X aksen X aksennya itu sama dengan, sebentar ini X saja, X nya itu sama dengan X aksen dikurang 4. Kemudian sekarang Y aksennya itu sama dengan min 3 dikurang Y, maka nilai Y nya itu sama dengan min 3 dikurang Y aksen gitu ya. Oke, ini jadi positif ya, jadinya 3 tambah Y aksen. Oke, nah dari sini kita tinggal substitusikan saja nilai X yang ini sama X dan Y dengan persamaan pada garis ini, persamaan garis yang ini. Sekarang kita substitusikan ya, jadi substitusi ke garis tadi ya, nilai X dan Y, G nya itu kan sama dengan 5X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang X nya diganti dengan yang ini menjadi 5 dikali X aksen dikurang 4, kemudian ditambah 3, Y nya itu dikali dengan ini jadi 3 ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan, ini menjadi 5X dikurang 20 ditambah 9 ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita urutkan ya, 5X yang ini tambah 3Y, kemudian ini 20 ditambah 9 berarti min 11, min 2 berarti min 13 ya, berarti min 13. Oke, itu sama dengan 0. Maka jawabannya itu adalah
5x ditambah 3y dikurang 13 sama dengan 0. 5x ditambah 3y dikurang, ya, maka jawabannya sama dengan D. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 8. Persamaan peta garis M pada transformasi rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar min 12 derajat. Dilanjutkan dengan rotasi putar 0,0 dan sudut putar itu mencapai 102 derajat. Itu adalah 5x dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar dari 5 pernyataan berikut? Nah, jadi di sini ada 5 pernyataan yang perlu kita buktikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi di sini kita ketahui ya bahwa ada garis M itu sama dengan 5x dikurang 3y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian garis M itu dirotasi sejauh min 12 derajat dengan pusat 0,0, kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 102 derajat dengan pusat 0,0. Nah, sekarang kita akan membuktikan satu persatu. Jadi perhatikan pernyataan pertama dulu deh. Rotasi komposisinya itu sama dengan rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan, kita lihat lagi syarat rotasinya. Jadi syarat rotasi itu jika rotasi berlawanan arah jarum jam, maka rotasi itu bernilai positif ya. Jadi ini bernilai positif karena dia berlawanan jarum jam. Kemudian jika rotasi yang searah dengan jarum jam itu kan nilainya menjadi negatif. Berarti yang pernyataan kedua ini kan karena dia searah jarum jam maka dia nilainya negatif. Nah, sekarang kita misalkan, kita tulis di sini ya. Jadi kita misalkan kita pakai theta aja ya. Theta 1 itu sama dengan min 12 derajat. Nah, kemudian theta 2 itu sama dengan 102 derajat. Nah, kita sekarang jumlahkan. Maka kalau dijumlahkan itu menjadi 90 derajat, ya kan? Jadi rotasi komposisi dari theta 1 ditambah theta 2 itu hasilnya 90 derajat. Maka 90 derajat ini kan dia bernilai positif ya. Itu artinya pernyataan pertama benar karena dia berlawan jarum jam. Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Ingat persyaratannya, kalau berlawanan jarum jam itu positif, kalau searah jarum jam itu sama dengan negatif. Nah, sekarang untuk pernyataan kedua kita buktikan. Kita misalkan theta satunya itu sama dengan min 12 derajat, kemudian theta 2 nya itu sama dengan 102 ya. Ya, 102 derajat yang tadi. Sekarang kita jumlahkan lagi. Oke, sama saja perlakuannya sama yang tadi ya. Itu sama dengan 90 derajat. Ya, sama kayak tadi. Berarti nilai pernyataan kedua itu salah ya. Karena di sini searah jarum jam katanya. Oke, berarti ini salah. Kemudian hasilnya juga katanya di sini hasilnya 124 derajat. Seharusnya kan 90. Oke. Sekarang pernyataan ketiga. Kita ketahui bahwa garis M aksen itu kan sama dengan 5x dikurang 3y ditambah 5 itu kan sama dengan 0, ya kan? Jadi bayangan garis M itu ya ini, karena kan di sana sudah keterangannya bayangan ya, di sini itu adalah bayangan tadi. Maka jawabannya itu adalah 5x dikurang 3y ditambah 5, ya kan? Oke, mau dibalik, ini kan posisinya dibalik nih. Misalnya kalau kita balik menjadi min 3y kurang 5x ditambah 5 sama dengan 0. Tetap ya beda, maka pernyataan ketiga itu salah.
Selanjutnya kita buktikan pernyataan yang keempat. Di sana titik potong untuk dengan aks sumbu X itu sama dengan 5/3,0. Nah, sekarang kita ketahui ya bahwa rotasi komposisinya itu kan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya. Kita lihat di sana keterangannya itu adalah titik potong garis bayangan M terhadap sumbu X. Berarti kita masukkan nilai trigonometrinya. Berarti di sini X aksen, Y aksen itu sama dengan cos min double ya S-nya. Min 90 derajat. Kemudian di sini sin min 90 derajat. Kemudian di bawahnya min sin min 90 derajat, kemudian cos min 90 derajat ya. Kita kalikan dengan XY. Oke. Ini menghasilkan cos min 90 itu kan sama dengan cos 90 ya. Berarti cos 90 itu nilainya adalah 0. Kemudian sin min 90 itu sama artinya min sin 90. Berarti nilainya min 1. Kemudian di sini min sin min 90 itu sama dengan positif sin 90. Maka nilainya sama dengan 1. Kemudian yang ini cos min 90 itu sama artinya dengan 0 ya. Cos dia jadinya cos positif gitu, sama dengan 0. Kemudian dikalikan X, Y. Sekarang kita kalikan menggunakan perkalian ya. X aksen, Y aksen sama dengan 0 kali X 0 min 1 kali Y min Y. 1 kali X, 0 kali Y ditambah 0. Oke, maka X aksen, Y aksen itu sama dengan min Y X. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X aksennya itu sama dengan min Y. Ini persamaan 1 ya. Kemudian Y aksennya itu sama dengan X. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari nilai ini kita sekarang substitusikan ke garis. Nah, jadi garisnya itu kan ini 5X dikurang 3Y ditambah 0 sama dengan 0. Ditambah 5 sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan. Substitusikan nilai yang ini ke persamaan M aksen sama dengan 5X dikurang 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan 5, kemudian Y-nya itu menjadi min Y, X-nya itu, kemudian 3, Y-nya itu menjadi X ditambah 5 sama dengan 0. Maka ini menjadi min 5Y dikurang 3X, kemudian kita tambah dengan 5 itu sama dengan 0 ya kan. Maka kita peroleh M-nya itu ini ya. Jadi suatu garis yang memotong sumbu X, karena tadi pernyataan yang keempat itu kan memotong sumbu X ya, memotong sumbu X, maka yang terjadi Y-nya itu sama dengan 0. Sekarang dari hasil ini kita substitusikan nilai Y-nya, itu menjadi min 5 dikali 0 dikurang 3X, kemudian sama dengan tambah 5 sama dengan 0. Ini kan habis ya, ini menjadi min 3X ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya min 3X sama dengan min 5. Maka X sama dengan min 5 per min 3. Jadi X-nya itu sama dengan 5 per 3 ya. Nah, sekarang kalau X-nya segini berarti Y-nya sama dengan 0. Maka titik yang terbentuk itu adalah
5/3,0. Sekarang kita lihat apakah sama? Ya, sama. Nah, kalau sama berarti pernyataan keempat benar. Selanjutnya kita buktikan pernyataan kelima. Jadi pernyataan kelima itu kan titik potong M, bayangan M terhadap sumbu Y itu sama dengan 0,-1. Berarti keterangannya di sini bahwa dia akan memotong sumbu Y, maka yang terjadi nilai X-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan ke persamaan yang tadi, ke persamaan yang ini ya. Nah, ini menjadi min 5Y dikurang 3X ditambah 5 sama dengan 0. Sekarang X-nya itu kita gantikan dengan 0. Jadinya min 5Y dikurang 3 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 0. Ini habis ya, menjadi min 5Y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian min 5Y itu sama dengan min 5. Ini Y sama dengan min 5 per min 5. Maka Y itu sama dengan 1. Nah, dari sini diperoleh titik menjadi 0,1. Kita lihat pernyataannya. Nah, tidak sama. Di sini itu di pernyataan itu 0,-1, sementara hasilnya itu adalah 0,1. Maka pernyataan kelima salah. Maka pernyataan yang benar itu nomor 1 dan 4. Baik, selanjutnya soal nomor 9. Garis M itu sama dengan 4X dikurang 3Y dikurang 24 sama dengan 0. Memotong sumbu koordinat dan membentuk sebuah segitiga AOB. Setelah ditranslasi oleh T sama dengan min 3, 2, bayangan garis M membentuk segitiga A aksen O, aksen B aksen. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar? Nah, di sini pernyataan yang pertama itu titik potong bayangan dari garis M dengan sumbu Y itu sama dengan 0,2. Garis bayangan M aksen memiliki nilai kemiringan yang sama dengan garis pada M. Kemudian yang ketiga, luas segitiga A aksen O aksen B aksen itu sama dengan 3/2. Nah, sekarang kita buktikan dulu. Yang pertama adalah kita mencari bayangan X dan bayangan Y terlebih dahulu dengan ditranslasi oleh min 3. Jadi translasinya itu adalah min 3, 2. Ya, maka X aksennya itu tinggal kita jumlahkan saja menjadi X ditambah min 3. Maka yang terjadi X aksennya sama dengan X dikurang 3. Maka X-nya itu menjadi X aksen ditambah 3. Sekarang Y-nya. Y aksen itu sama dengan Y ditambah 2. Maka Y itu sama dengan Y aksen kurang 2. Kita ya. Nah, ini persamaan pertama dan persamaan kedua. Sekarang kita tinggal substitusikan saja ke persamaan garis M. Jadi kita substitusi ke M ya. Oke, menjadi 4X dikurang 3Y dikurang 24 sama dengan 0. 4 X-nya itu salah lingkar ya, yang ini. X-nya itu menjadi X aksen tambah 3 dikurang 3 dikali Y aksen dikurang 2 dikurang 24 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan menjadi 4X aksen ditambah 12 min 3Y aksen min 6 dikurang 24 sama dengan 0. Ini menjadi 4X aksen ditambah kita urutkan ya. Ini menjadi min 3Y aksen tambah 12. Ini min ketemu min jadinya positif 6 min 24 sama dengan 0. Maka ini hasilnya 4X aksen dikurang 3Y aksen kemudian min 6 ya. Jadinya min 6 sama dengan 0. Nah, maka
bayangan dari garis M itu sama dengan 4x aksen dikurang 3y aksen dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jika suatu garis memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ini ya, sumbu dia memotong garis Y, sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Maka yang pertama ini X-nya ya, X-nya sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan si X0 ini ke persamaan bayangan dari garis M. Garis M yang ini ya. Maka menjadi 4x dikurang 3y dikurang 6 sama dengan 0. Mengakibatkan 4 dikali 0 min 3y dikurang 6 sama dengan 0. Min 3y ini habis, kurang 6 sama dengan 0. Min 3y sama dengan 6. Maka y sama dengan 6 per min 3. Y sama dengan min 2. Nah, sekarang ketemu nilainya adalah min 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa titiknya itu adalah 0, min 2. Nah, pernyataan pertama salah karena dia tidak sama ya. Pernyataan pertama itu kan mengatakan 0,2. Sementara hasil hitungnya yang real itu adalah 0, min 2. Nah, sekarang pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu garis bayang M aksen itu memiliki nilai kemiringan yang sama dengan garis M. Nah, jadi gradien garis M itu adalah sebagai berikut ya. Jadi gradien ya, gradien M ya, gradien M. Berarti di sini 4x dikurang 2y dikurang 24 dari sini itu kita samakan dengan 0. Maka ini 3 ya. Berarti min 3y sebentar ini min 3y itu sama dengan min 4x ditambah 24 ya kan. Kemudian di sini jadinya kita kalikan sama negatif, kita kalikan semuanya dengan negatif menjadi 3y sama dengan 4x min 24. Maka y itu sama dengan 4 per 3x dikurang 8. 24 bagi 3 sama dengan 8. Maka diperoleh gradiennya itu adalah yang ini ya. Gradiennya itu adalah 4 per 3. Berarti untuk yang bayangan M itu M-nya itu gradiennya adalah 4 per 3. Kemudian kita buktikan untuk yang M aksen. M aksen itu gradien M aksen itu ini ya, 4x dikurang 3y dikurang 6 sama dengan 0. Itu kan. Jadi min 3y itu sama dengan min 4x ditambah 6. Kemudian kita kalikan dengan negatif. Jadi 3y sama dengan 4x dikurang 6. Maka y itu sama dengan 4 per 3x dikurang 2. Ya kan? Dikurang 2. Maka M-nya itu adalah 4 per 3. Maka M aksen itu sama dengan 4 per 3. Nah, lihat ternyata gradien pada garis M itu 4 per 3 sama dengan gradien pada M aksen yaitu 4 per 3. Maka pernyataan kedua benar. Selanjutnya kita membuktikan pernyataan ketiga. Di sini pernyataan ketiga, luas segitiga A aksen O aksen B aksen itu sama dengan 3 per 2. Nah, kita ketahui ya bahwa garis M aksen itu kan dia memotong kedua sumbu koordinat ya, memotong kedua sumbu koordinat ya. Jadi kita membuktikan satu-satu. Untuk yang memotong sumbu Y itu maka yang terjadi X-nya sama dengan 0 ya kan. Nah, sekarang kita coba dari yang memotong dari sini. Nah, bayangannya ya. Jadi 4x dikurang 3y dikurang 6 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0 menjadi 4 dikali 0 dikurang 3y dikurang 6 itu sama dengan 0. Ini habis, ini menjadi
min 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan min 2. Nah, ini adalah Y-nya. Kemudian garis bayangan M aksen itu memotong sumbu Y, maka menghasilkan titik sama dengan 0, min 2. Oke, kemudian karena ini kan berhubungan dengan luas ya, kita akan mencari luas, maka ini merupakan alas segitiga ya. Alas segitiga ini merupakan alas segitiga. Jadi dia itu harus nilainya itu mutlak. Jadi karena dia min 2 itu sama dengan 2, maka nilainya itu adalah 2. Kemudian selanjutnya untuk yang memotong sumbu X, maka yang terjadi adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan menjadi 4X dikurang 3Y dikurang 6 sama dengan 0. 4X dikurang 3 dikali 0 dikurang 6 sama dengan 0. Ini habis menjadi 4X dikurang 6 sama dengan 0. 4X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 per 4. Maka X itu sama dengan 3 per 2. Nah, jadi yang 3 per 2 ini menghasilkan titik 3 per 2, 0. Nah, garis M aksen yang memotong sumbu X di titik 3 per 2,0 ini merupakan tinggi segitiga ya, berarti tinggi dari segitiga. Ingat, dia harus mutlak 3 per 2, maka dia hasilnya tetap 3 per 2 ya. Ini adalah A-nya, ini adalah T-nya. Nah, sekarang ingat ya bahwa rumus untuk mencari luas segitiga itu kan 1/2 dikali A dikali T ya kan. Sekarang sama dengan 1/2 dikali A. A-nya itu adalah 2 dikali T-nya itu adalah 3 per 2. Ini habis, maka jadinya 3 per 2. Maka luas untuk segitiga A aksen, O aksen, dan B aksen itu sama dengan 3 per 2. Maka pernyataan ketiga benar. Kesimpulannya, pernyataan yang benar itu berada pada pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Selanjutnya, soal ke-10. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 1,1, titik B 5,1, dan titik C 3,5. Segitiga tersebut ditransformasikan terhadap T1 bundaran T2 dengan T1 sama dengan 3, 4, 1, 2 dan T2 sama dengan 1, 3, 1, min 1 menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini diberikan 4 pernyataan. Manakah dari 4 pernyataan tersebut yang benar? Nah, jadi langkah pertamanya itu kita mencari dulu berapa nilai dari T1 bundaran T2. Nah, maka cara menjawabnya itu kita lakukan hal yang pertama adalah kita membuktikan dari keempat pernyataan itu benar atau salah ya. Nah, kita harus mencari nilai transformasinya dulu, di mana T itu sama dengan T1 bundaran T2. Maka kita kalikan nilainya dari 3, 4, 1, 2 itu dikalikan dengan 1, 3, 1, min 1. Kita menggunakan perkalian matriks ya. 3 dikali 1, 3, 4 dikali 1, 4, berarti tambah 4. 1 dikali 1, 1, 2 dikali 1, tambah 2. 3 dikali 3, 9, 4 dikali min 1, min 4. 1 dikali 3, 3, 2 dikali min 1, min 2. Oke, sekarang kita sederhanakan. Itu menjadi 7, 3, ini menjadi 5, ini 1. Nah, ini adalah merupakan transformasinya ya. Nah, selanjutnya kita menghitung mencari titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Apakah benar sesuai dengan pernyataan pada pernyataan nomor 1. Nah, sekarang kita coba mencari nilai A aksen dari A biasa ya. A biasa itu kan nilainya 1,1 nih titiknya. Sekarang kita buktikan A1,1 ini dikalikan dengan transformasi. Maka A aksen itu sama dengan 7
5, 3, 1 itu kita kalikan dengan titik A, 1, 1. Itu hasilnya 7 kali 1, 7. 5 dikali 1, 5. Oke. 3 dikali 1, 3. 1 dikali 1, 1. Maka hasilnya itu sama dengan 12, 4. Oke. Sekarang kita mencari B aksen. Jadi B aksennya di sini, B aksennya itu dari nilai B. B-nya itu kan titiknya 5,1. Sekarang kita hitung 7, 5, 3, 1 dikalikan dengan 51. Berarti 7 kali 5, 35. 5 dikali 1 ditambah 5. 3 dikali 5, 15. 1 dikali 1, 1. Sekarang kita sederhanakan menjadi 40, ini 16. Oke. Sekarang C aksen. C aksen dari C. C biasa itu nilainya titiknya 3,5. Sekarang kita kalikan dengan transformasinya 7, 5, 3, 1 dikali dengan 3, 5. Selanjutnya kita kalikan 7 kali 3, 21 ditambah dengan 5 kali 5, 25. 3 kali 3, 9. 1 kali 5, 5. Oke, maka hasil sederhananya adalah 46 ditambah 14. Nah, kita lihat sekarang apakah dari hasil perhitungan kita itu sama dengan pernyataan nomor 1. Pernyataan 1 itu kan A aksennya 12,4, benar ya. B-nya 40,16, benar. 46,14, benar. Berarti pernyataan pertama itu benar. Nah, selanjutnya kita coba pernyataan kedua. Jadi untuk membuktikan pernyataan kedua itu kita harus mencari berapa tinggi dan alas dari segitiga. Jadi ada segitiga ABC, itu diperkirakan bentuknya seperti ini, dimana ini adalah A 1,1, kemudian ini adalah B 5,1, dan yang ini C 3,5. Nah, jadi untuk mencari alasnya, alas dari segitiga ABC itu kan sama dengan XB dikurangi dengan XA, ya kan? XB dikurangi dengan XA itu nilainya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka alas yang ini nilainya adalah 4. Selanjutnya kita cari tinggi. Tinggi dari segitiga ABC itu yaitu YC itu dikurangi dengan YA. Boleh salah satunya, ya. Boleh A, boleh ke B. Saya pakainya yang YC dikurangi YA. Boleh mengurangi YA, YB, sama aja nanti hasilnya. YC itu sama dengan 5, kemudian YA itu nilainya 1. Maka tingginya itu sama dengan 4. Ya, 4. Nah, ingat rumus luas segitiga itu kan sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Maka jawabannya 1/2 dikali 4 dikali 4 sama dengan 16/2 sama dengan 8. Ya. Nah, kita lihat apakah pernyataan kedua itu 8. Nah, di sini pernyataan keduanya 12, maka pernyataan kedua salah. Selanjutnya kita mencari pernyataan ketiga, itu luas dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ya. Jadi luas segitiganya itu kita ketahui ya tadi bahwa T-nya itu kan sama dengan 7, 5, 3, 1. Sehingga kita peroleh bahwa luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu bisa kita menggunakan rumus determinan dari T itu dikali dengan luas segitiga ABC saja, ABC biasa, ya. Ini luas segitiga itu sama dengan determinan dari T itu kan
7 kali 1 dikurangi 5 kali 3. Maka hasilnya ini 7 dikurang dengan 5 kali 3, 15 ya. Oke. Dikali luas segitiga tadi itu adalah ya sama dengan 8 ya. Oke, ini sama dengan min 8. Jadinya positif 8 ya. Ya, karena kan dia mutlak ya nih. Ini sekali 8. Karena mutlak jadinya nilainya 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi luas dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan 68. Nah, ini kalau kita hitung langsung ya, kita hitung langsung. Nah, kalau misalnya kita mau membuat seperti pernyataan ketiga, ini kan sudah membuktikan ini pernyataan keempat. Pernyataan keempatnya itu udah otomatis salah ya. Karena di sini kan adalah 69. Hasil jawaban kita itu adalah 64. Maka pernyataan keempatnya salah. Kalau di pernyataan keempat berarti kita tidak menyederhanakan ya. Luas dari segitiga ini kan, luas dari segitiga ABC itu kan 8, tidak perlu ditulis luas segitiganya, tetapi kita lihat yang di sini. Nah, ini kan mutlak ya, mutlak 8. Mutlak 8 itu artinya 8. Berarti yang ketiga itu berarti 8 dikali dengan luas segitiga ABC. Sama ya pada pernyataan ketiga, berarti pernyataan ketiga benar. Nah, ya maka jawabannya ada di B. Pernyataan 1 dan pernyataan ketiga ya saja yang benar.